Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wita Devi Anjari. Saya adalah mahasiswa manajemen Law Firm Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Hukum yang dibina oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dari 5 jurnal yang telah ditugaskan oleh Ibu Tinu tentang manajemen law firm. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Aisyah Pia Asrun Putri dengan judul jurnal Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan pada Firma Hukum MAP. Langsung saja di sini untuk pendahuluannya saya akan membacakan. Perubahan adalah suatu upaya organisasi dalam mengembangkan bisnis atau usaha mereka untuk dapat bertahan di suatu industri. Tidak terkecuali firma hukum MAP sebagai penyedia pelayanan jasa hukum di Indonesia. Firma hukum MAP beberapa tahun yang lalu menghadapi suatu perubahan berupa instrumental canggih, yaitu perubahan yang secara kontinu dilakukan oleh organisasi untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya secara relevan dengan dinamika kebutuhan akan pelayanan jasa hukum yang kompeten. Nah, di sini adalah peran managing partner di sini dinilai dan dilihat sudah efektif serta dengan bantuan advokat dapat membantu firma tersebut dalam mengelola perubahan yang ada. Di sini juga didukung oleh beberapa manajemen tools untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh firma hukum MAP secara kurva. Perubahan Kuber-Ross, Leven Three-Step Model, serta Further File Analysis oleh Kurt Lewin, firma hukum MAP disarankan untuk terus menemukan area of improvement dengan terus belajar dan berinovasi dengan menggunakan metode benchmarking untuk dapat meningkatkan optimalitas dan mengimplementasikan CRM tersebut. Secara garis besar, jurnal di sini adalah membahas tentang bagaimana firma hukum MAP telah secara efektif dalam melakukan perubahan dari segi proses bisnisnya, yaitu dengan mengimplementasikan Client Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Peran managing partner sebagai pimpinan firma juga dinilai optimal karena mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat di dalam melakukan perubahan tersebut. Kemudian, di dalam jurnal tersebut juga terdapat saran dari peneliti atau penulis. Di sini sarannya adalah agar firma hukum MAP terus meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan CRM dan menggunakan benchmarking untuk dapat menemukan area of improvement untuk terus dapat belajar menjadi firma hukum yang lebih kompeten serta mampu menyediakan pelayanan hukum secara lebih profesional lagi ke depannya. Langsung saja ke review jurnal yang kedua, ditulis oleh Aisyah Pia Ansur Putri dengan analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP. Di sini difokuskan bagaimana firma hukum MAP memenuhi ekspektasi kliennya mengenai pelayanan berdasarkan dimensi SafeSqual. Di sini juga mengevaluasi efektivitas dari strategi operasional firma hukum MAP. Kemudian, dengan menggunakan focus group discussion, di sini memperoleh firma hukum MAP telah memenuhi ekspektasi klien serta pelayanan hukum yang telah diberikan oleh firma hukum MAP juga sudah memuaskan. Firma hukum MAP dinilai telah sukses mengimplementasikan strategi operasional, yakni dengan menggunakan strategi waste elimination yang mana membantu firma hukum MAP untuk menghadapi tantangan bisnis dalam sehari-harinya. Namun, terdapat beberapa perbaikan yang perlu dibuat, yaitu dengan meningkatkan performa pelayanan dengan mengimplementasikan CRM dan juga dengan melakukan benchmarking. Kemudian di sini untuk yang selanjutnya
adalah secara garis besar, jurnal ini membahas mengenai service quality yang dimiliki oleh firma hukum MAP sudah cukup baik dari segi pengelolaan karena tidak adanya service quality gap dalam implementasi dari service quality. Service quality yang dilakukan oleh firma hukum MAP sudah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, firma hukum MAP juga dinilai berhasil dalam menjaga kompetensinya dalam melayani klien dalam menghadapi perkara yang dihadapi. Sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pelayanan oleh firma hukum MAP di masa depan adalah dengan memfokuskan pada continuous improvement dan continuous learning serta CRM. Nah, selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga, di sini ditulis oleh Samuel Saud Martua Samosir dengan judul Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat. Di sini adalah pembentukan organisasi advokat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul, maka ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa setiap advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari satu organisasi advokat. Sehingga dari hal ini ditemukan kesalahpahaman dalam Undang-Undang Advokat yang mencampur adukan pengertian suatu organisasi dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan wadah tunggal dalam profesi advokat. Kemudian, dalam jurnal ini dituliskan agar dalam pembentukan wadah tunggal tidak menimbulkan konflik perebutan antar advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian advokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis yang di dalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, di dalam jurnal yang membahas tentang advokat tersebut mempunyai beberapa poin yang dibahas secara rinci. Kemudian, secara garis besar, di sini dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Hal tersebut suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang notaris, hakim, atau polisi atau profesi lain di luar advokat dapat membentuk organisasi advokat. Karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai advokat. Karena setiap advokat berhak untuk membuat organisasi advokat sendiri. Selama orang-orang yang mendirikan organisasi advokat itu adalah dalam satu profesi yaitu advokat. Namun, perlulah dibentuk lagi satu wadah tunggal khusus yang bertugas untuk melakukan 8 kewenangan yang terpisah dari pengertian organisasi advokat itu sendiri. Kemudian peran pemerintah sebagai penengah dalam artian bahwa dalam pembentukan wadah tunggal yang melaksanakan 8 kewenangan tersebut dibentuk oleh pemerintah. Namun dalam kepengurusan tetap diserahkan kembali kepada para advokat atau organisasi advokat itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Peran pemerintah adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah, yaitu wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Hal ini agar sesuai dengan konsep negara hukum modern tersebut. Selanjutnya, untuk jurnal yang keempat, di sini ditulis oleh Muhib Badhabari dengan judul Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang yang dijual kembali, sedangkan organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya 2 orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sarana. Perusahaan adalah suatu unit organisasi usaha yang memproduksi barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perusahaan adalah suatu organisasi bisnis yang memiliki kegiatan usaha dan dijalankan secara terus-menerus, tidak terputus-putus, serta terang-terangan yang bergerak keluar dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat dengan KUHD, disebutkan bahwa perbuatan perniagaan pada organisasi perusahaan adalah perbuatan pembelian, tidak termasuk perbuatan penjualan, karena penjualan merupakan tujuan pembelian itu. Dalam prakteknya, sistem hukum di Indonesia telah mengatur tentang izin pendirian dan tata kelola organisasi perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, BUMN, dan sebagainya. Hal ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Untuk selanjutnya, secara garis besar, secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang menurut pasal 2 KUHD yang sekarang sudah dicabut. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Kemudian oleh pasal 3 KUHD yang lama disebutkan lagi bahwa perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Dalam KUHD diatur bahwa perbuatan perniagaan hanya perbuatan perniagaan saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya. Karena penjualan merupakan tujuan pembelian tersebut dan pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Jadi, tidak termasuk barang tetap. Dalam KUHD juga diatur bahwa kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan bisnis adalah perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban mengenai tubrukan laut, tolong-menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal, karam atau dampar. Begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut ketika terjadi avarai. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal yang terakhir. Jurnal yang kelima di sini tentang pendirian dan praktek dalam pendirian kantor hukum. Kantor hukum atau law firm sejatinya merupakan wadah bagi para advokat dan atau praktisi hukum untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisiannya. Kantor hukum ini didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan di dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari, salah satunya mengenai manajemennya. Dalam jurnal ini, mengenai pendirian dan manajemennya kantor hukum baik dari segi teori maupun prakteknya. Jurnal ini juga memberikan penjabaran komprehensif mengenai perihal law firm, mulai dari bentuk kantor hukum, tata cara pendirian kantor hukum, keanggotaan kantor hukum, manajemen hingga struktur organisasi yang ada dalam kantor hukum. Selain itu, jurnal ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai profesi advokat yang mencangkup perihal sejarah, kode etik, serta tanggung jawab profesinya. Jurnal ini menjadi semakin menarik dan mudah dipelajari dengan disertakannya contoh praktis perjanjian kerjasama dan bagi hasil dalam persekutuan kantor hukum. Sekian dari 5 review jurnal tentang manajemen law firm yang telah ditugaskan oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani.
Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.